Salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin menanggapi pertanyaan pada diskusi keempat. Sebagai guru pendidikan dasar, saya memandang integrasi TIK bukan hanya sebagai tambahan, tapi sebagai kebutuhan esensial untuk mempersiapkan siswa menghadapi tantangan abad ke-21. TIK harus diintegrasikan secara efektif untuk memperkaya pengalaman belajar, bukan sekedar menggantikan metode konvensional. Untuk memastikan integrasi TIK yang efektif, saya berpegangan pada prinsip bahwa teknologi harus mendukung dan memperkuat tujuan pembelajaran. Langkah-langkah yang saya lakukan adalah sebelum memilih alat TIK, saya menentukan dulu tujuan pembelajaran yang spesifik. Teknologi yang dipilih sebagai alat bantu untuk mencapai tujuan tersebut, bukan sebaliknya. Misalnya, konsep sifat-sifat bangun ruang, video yang lebih efektif daripada hanya gambar. Yang pertama adalah analisis kebutuhan dan tujuan pembelajaran. Sebelum memilih alat TIK, saya menentukan dulu tujuan pembelajaran yang spesifik. Teknologi yang dipilih sebagai alat bantu untuk mencapai tujuan tersebut, bukan sebaliknya. Yang kedua adalah pemilihan alat yang tepat dan sesuai dengan usia. Karena menurut saya memilih aplikasi atau platform yang intuitif, aman, dan sesuai dengan tingkat perkembangan kognitif siswa pendidikan dasar, maka anak SD membutuhkan alat yang lebih visual dan interaktif. Yang berikut adalah pelatihan dan penguatan kompetensi diri. Secara rutin mengikuti pelatihan, siswa mengikuti webinar atau belajar mandiri tentang alat-alat TIK terbaru. Yang terakhir adalah penerapan model pembelajaran yang tepat menggunakan model seperti TPACK untuk memastikan TIK terintegrasi selaras dengan materi dan pendekatan pedagogis yang digunakan. Langkah-langkah konkret yang telah saya implementasikan untuk meningkatkan keterampilan, kreativitas, dan pemahaman konsep siswa dari aspek yang ditingkatkan tentang pemahaman konsep atau berpikir kritis. Langkah konkret implementasi di kelas yaitu simulasi dan visualisasi interaktif dengan menggunakan video animasi atau simulasi virtual untuk menjelaskan konsep yang abstrak, misalnya siklus air, peredaran darah, atau rotasi bumi. Dari hal tersebut, siswa dapat melihat dan berinteraksi dengan prosesnya. Alat TIK yang digunakan, YouTube edukasi, aplikasi simulasi, misalnya PHET Interactive Simulation. Dari segi aspek keterampilan dan literasi digital, langkah yang sudah saya lakukan di kelas yaitu proyek penelitian sederhana di mana siswa dibimbing menggunakan mesin pencari yang aman untuk mencari informasi tambahan terkait topik pelajaran. Mereka belajar menyaring informasi dengan pendampingan ketat. Alat yang digunakan adalah mesin pencari aman atau perpustakaan digital sekolah. Dari aspek kreativitas dan presentasi, implementasi di kelas yakni pembuatan konten digital, di mana siswa membuat poster digital, presentasi sederhana dengan gambar dan sedikit teks, atau kadang mereka saya anjurkan untuk merekam narasi singkat tentang hasil belajar mereka. Ini mendorong mereka menjadi produsen bukan hanya konsumen. Aplikasi yang digunakan itu misalnya Canva dan alat perekam suara atau alat perekam video. Dari aspek keterlibatan dan evaluasi formatif yang telah saya lakukan di kelas yaitu menggunakan kuis dan permainan interaktif dengan memberikan umpan balik langsung, misalnya nilai atau jawaban yang benar. Ini meningkatkan motivasi dan membuat evaluasi menjadi menyenangkan. Aplikasi kuis yang saya biasa gunakan adalah Kuis dan Kahoot. Berdasarkan pengalaman langsung, TIK memberikan dampak positif yang signifikan.
Yang pertama adalah peningkatan motivasi belajar, di mana pembelajaran menjadi lebih variatif, interaktif, dan menarik, sehingga mengurangi rasa bosan dan meningkatkan antusiasme siswa, terutama untuk materi yang sulit. Yang berikut adalah visualisasi konsep yang lebih baik, di mana konsep abstrak dapat divisualisasikan, membuat pemahaman menjadi lebih mendalam dan mengurangi miskonsepsi. Yang berikut adalah pengembangan keterampilan abad ke-21, di mana siswa secara alami mengembangkan literasi digital, keterampilan kolaborasi saat mengerjakan proyek, digital kelompok, dan kreativitas. Dan yang terakhir dari dampak positif ini adalah akses ke sumber belajar tak terbatas, yakni guru dan siswa tidak lagi terpaku pada buku teks, tetapi dapat mengakses berbagai sumber belajar dari seluruh dunia. Implementasi TK di pendidikan dasar juga menghadapi beberapa tantangan utama. Yang pertama, kesenjangan digital, yakni keterbatasan infrastruktur, yaitu jaringan internet yang kurang stabil dan ketersediaan perangkat seperti komputer atau tablet di sekolah maupun di rumah siswa. Keterbatasan kompetensi guru, meskipun ada pelatihan, masih banyak guru yang merasa belum percaya diri dalam menggunakan TIK secara mendalam, sehingga penggunaan TIK hanya sebatas presentasi. Yang berikut ada isu keamanan dan etika, di mana resiko paparan konten negatif dan perlunya edukasi berkelanjutan tentang etika berinternet dan perlindungan data pribadi. Dan yang terakhir adalah fokus yang terpecah. Alat TIK bisa menjadi sumber gangguan jika tidak dikelola dengan baik, yakni mengalihkan fokus siswa dari tujuan pembelajaran. Pada akhirnya, integrasi TIK yang efektif di pendidikan dasar memerlukan komitmen kolektif dari guru, sekolah, dan dukungan orang tua. Kuncinya adalah guru harus mampu bertindak sebagai fasilitator dan kurator digital yang bijaksana, yang memastikan teknologi digunakan untuk membangun keterampilan dan karakter siswa, bukan sekedar gaya-gaya. Sekian dan terima kasih.